Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan hidayahnya sehingga pada hari kita masih diberikan kesehatan untuk berkumpul di rumah ini untuk sama-sama mendengarkan atau mengikuti presentasi kami yaitu masalah diseminasi budaya positif khususnya di PT Sirkuit dari Satu Kuba yang insyaallah akan dibawakan saya sendiri Abdul Rahim IGP Angkatan 11 Kabupaten Bulukumba. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru serta Bapak Kepala Sekolah yang bersedia hadir di tengah-tengah kita untuk mengikuti kegiatan kami pada hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih Pak, Bapak Ibu Guru. Jadi Bapak Ibu Guru, saya sendiri mengundang Bapak Ibu Guru untuk sama-sama mengikuti acara kami sebagai calon guru penggerak angkatan 11 yaitu diseminasi budaya positif SMP dari Satu Bulukumba. Jadi saya langsung saja punya, saya akan memaparkan hasil hasil PPT saya lewat presentasi hari. Ya, budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai atau suatu kebiasaan yang berpihak pada murid yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi budaya positif itu adalah merupakan suatu nilai atau suatu kebiasaan-kebiasaan yang biasa kita lakukan yang ada di satuan pendidikan yang utamanya itu berpihak kepada peserta didik atau murid yang di dalamnya mengandung suatu kegiatan yang menumbuhkan karakter murid atau peserta didik kita. Ya, next. Nah, alur materinya yaitu alur materi budaya positif yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Selanjutnya ada namanya keyakinan kelas. Ada juga yang namanya kebutuhan dasar manusia. Ada 5 posisi kontrol, ada segitiga restitusi, dan ada namanya disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, ini ada beberapa budaya positif yang biasanya kita terapkan di satuan pendidikan. Ini yang mana dari keenam alur materi budaya positif ini biasanya kita lakukan kepada peserta didik kita. Ya, pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini ada beberapa profil yang perlu kita sama-sama pahami. Namanya profil pelajar Pancasila. Nah, di profil Pancasila itu kita sudah kenal ada beberapa, di antaranya itu ada 6 karakter profil pelajar Pancasila. Itu di antaranya 1. Bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global. Ini sudah tidak asing lagi bagi kita yang namanya guru yang ada di satuan pendidikan. Apalagi semenjak bergulirnya yang namanya Merdeka Belajar yang kita masing-masing sudah bergabung di dunia maya ini sudah lama digulirkan mengenai profil pelajar Pancasila, dan ini tidak boleh lepas dari setiap pembelajaran yang kita lakukan kepada peserta didik. Ini tidak pernah lepas yang namanya profil pelajar Pancasila yang ke-6 ini. Yang di dalamnya itu diantaranya yang saya sebut tadi, ada mandiri, ada bernalar kritis, ada kreatif dan lain-lain. Itu. Next. Perubahan paradigma. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengembangkan salah satu anak Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di
di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memahami, menggoda, menggelitik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, ya bahkan menawari Anda uang agar segera bersedia membuka kepala tangan Anda. Ini maknanya, ini ada, makanya ada contoh gambar situ ada kepala tangan, itu kita bisa maknanya. Ini di sini ada beberapa istilah-istilahnya, sesuatu yang kita pegang, artinya apapun yang terjadi ini tangan tidak bisa kita lepas, walaupun dibagaimanakan, mau dihulu, mau di apa, karena ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Next. Ya, dari kepala tangan ini bisa menunjukkan pertanyaan-pertanyaan. Di antaranya, apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Ini pertanyaan, apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Apa alasannya? Terus, apakah Anda menutup kepala tangan Anda? Apa alasannya? Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Kita bisa masing-masing ya, itu itu. Jadi dengan kita melihat di atas ini sudah bisa kita memprediksi bahwa siapa yang mengontrol sebenarnya kepala tangan ini. Nah itu, apakah Anda menutup kepala tangan alasannya? Dengan kegiatan ini sesungguhnya yang memegang kendali kontrol itu siapa? Nah kita bisa berlalu begini, siapa? Pasti diri kita sendiri yang memegang. Cuma di sini ada beberapa pertanyaan yang disampaikan, ada beberapa. Kenapa kita bisa bertahan dan apa alasannya kenapa kita bisa bertahan? Apa alasannya kenapa kita tidak mau membuka kepala tangan itu? Pasti alasan-alasan itu ada pada Bapak Ibu sendiri yang tahu kenapa. Nah, kalau seumpama Anda mampu membuka kepala tangan Anda, pasti alasannya itu kenapa Anda membuka kepala tangan Anda. Nah, itu. Nah, siapakah sesungguhnya yang memegang kontrol, yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangannya? Nah, itu siapa? Di sini. Nah, jawabannya tentu kita sendiri. Sesudah yang saya tampilkan ini, kita sendiri yang memegang kontrol kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar saat itu. Ya. Next. Ya. Kalau dikontrol oleh Dr. William Glasser, pertama, beliau mengungkapkan ilusi guru mengontrol murid. Kedua yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini ada 4 kategori yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser mengenai teori kontrol. Ada 4. Jadi ini bisa sangat bermanfaat untuk bisa dilakukan oleh seorang guru untuk ditekankan kepada peserta didik kita sehingga bisa
membuat siswa kita dapat mengembangkan karakternya. Yes. Nah ini ada namanya stimulus respon dan ada teori kontrol, yang mana stimulus responnya ini realitas kebutuhan kita sama. Nah, teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya, kita. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Jadi ini lawannya. Jadi ada stimulus respon, ada juga teori kontrol. Nah, jadi ini diantaranya Bapak Ibu, orang lain bisa menilai kita, kita tidak bisa menilai orang lain. Begitu pun sebaliknya, untuk ini kita pakai. Next, nah, disiplin positif, makna disiplin dalam budaya kita. Makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, Bapak pendidikan kita Ki Haji Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang dimaksud di sini. Jadi yang dimaksud oleh Bapak Ki Haji Dewantara, Bapak pendidikan kita itu adalah disiplin diri, ya, disiplin diri yang memiliki motivasi internal dari dalam, motivasi yang dari dalam. Nah, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi ada pengaruh dari internal diri kita, ada juga berperan pengaruh dari eksternal kita. Nah itu. Next. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, di mana nilai-nilai kebajikan? Di mana nilai kebajikan universal itu adalah suatu nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita untuk berperilaku. Di sini misalnya kita diarahkan untuk sebagai seorang pendidik itu memiliki nilai-nilai kebajikan yang betul-betul sangat dibutuhkan oleh peserta didik kita kembali untuk menciptakan yang namanya suasana yang nyaman dan aman. Itu. Next. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita yang berlaku. Sama tadi ya? Sama. Ya. Next. Nah, kita
yang dipakai antara nilai kebajikan universal dengan profil pelajar Pancasila. Nah ini kita sandingkan dari keenam profil pelajar Pancasila itu sangat erat kaitannya kalau kita sandingkan antara kebajikan nilai-nilai kebajikan universal dengan profil Pancasila, karena di profil Pancasila itu terdapat di dalam nilai-nilai namanya berkebinekaan global, beriman dan bertakwa, berpunya manusia dan berlaku mulia, bergotong royong, kreatif, bernarasistis dan mandiri. Sedangkan nilai-nilai kebajikan universal itu membahas mengenai sesuatu yang sifat-sifat yang positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, di profil pelajar Pancasila itu sudah tercantum di dalamnya nilai positif kebajikan itu sendiri. Next. Nilai-nilai kebajikan universal. Di sini IBO Premier Year Program PYP mengatakan toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan the seven essential virtues atau building moral intelligence, mereka menempatkan empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Ini sudah mencakup kesemuanya. Next. Nah, ini kebetulan teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini sengaja saya tampilkan foto-foto begini untuk memperlihatkan bahwa begini cara-cara kita untuk bagaimana cara memotivasi peserta didik kita, memberikan hukuman dalam bentuk hukuman penghargaan, bukan hukuman berupa secara fisik yang kita berikan kepada anak peserta didik kita, yang dimana notabene di waktu sekarang, di zaman ini tidak perlu lagi ada namanya hukuman berupa fisik ya. Kita arahkan mereka berupa hukuman pembelajaran yang bisa bermanfaat bagi peserta didik kita. Itu ada namanya restitusi, mengulang kembali, mengajak siswa kita untuk berdiskusi apakah mereka berbuat salah, di mana kesalahan mereka sehingga dia mengungkapkan dirinya, oh Pak saya bersalah di segi ini, dan dia akan mengungkapkan sendiri lagi kembali kesalahan mereka dengan cara meminta maaf dan tidak akan mengulang kembali bahannya dari kesalahan-kesalahan yang dia berbuat. Nah ini motivasi perilaku manusia sebagai seorang guru. Saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, nah motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Nah, itu. Jadi sebelum saya lanjut itu biasanya kan kita sebagai guru bertanya-tanya, apa sih yang harus saya lakukan sebagai seorang guru ketika saya hadir mengajar di kelas tepat waktu? Motivasi apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus tindakan apa yang pertama saya lakukan? Ini barangkali di Bapak Ibu guru sudah selalu melakukan setiap hari cuma dengan model yang berbeda-beda. Mungkin model yang berbeda-beda Bapak Ibu melakukan, tetapi itulah yang sebenarnya seharusnya seorang guru harus melakukan hal demikian setiap hari yang ada di satuan pendidikan. Next. Nah, motivasi perlakuan manusia ada 3 itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ini harus kita lakukan sebagai seorang guru atau seorang tenaga pendidik. Nah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya apa tugasnya seorang guru, seorang tenaga pendidik, apa yang harus dilakukan? Nah itu untuk menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Artinya bagaimana cara kita bisa meningkatkan kompetensi kita agar supaya kita bisa dihargai, supaya
supaya kita bisa dinilai dengan orang-orang yang ada di luar kita atau yang ada di sekitar kita. Next. Ya, teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini diungkapkan ada 3 teori perilaku manusia, motivasi perilaku manusia, yaitu pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasinya dari luar, eksternal. 2, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan itu untuk pertanyaannya. Ini motivasi eksternal. 3, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini motivasi internal, tujuan disiplin positif kita. Jadi kalau seumpamanya itu adalah sesuatu ketidaknyamanan yang timbul dari luar atau kita diganggu dari luar, itu namanya motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini pertanyaan. Nah, jadi ada juga yang namanya ketidaknyamanan yang timbul dari luar, dari eksternal. Apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini. Jadi ada motivasi eksternal. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini motivasi internal, tujuan positifnya. Next. Hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini kita akan duduk di sini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat ke sekolah, selanjutnya membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, ini kita akan dulu. Ketiga, membersihkan coretan yang di meja tulis. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kita akan terus selanjutnya berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kita akan terus selanjutnya terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Ini tidak akan terus. Kita akan membicarakan mengenai hukuman atau konsekuensi yang diberikan kepada orang yang melanggar aturan yang dibuat oleh guru. Yang notabene ini bisa terjadi kepada peserta didik kita atau murid kita. Nah, coba kita lihat satu saja apa konsekuensinya. Konsekuensinya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini adalah hukuman. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini adalah konsekuensi yang harus diberikan kepada orang yang melanggar tindakan-tindakan yang tidak boleh guru. Yang ketiga, murid diminta untuk pusat 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ini adalah hukuman. Disuruh melakukan dengan pusat sebanyak 15 kali. Nah, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini juga adalah hukuman. Nah, terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesuai kelas sesudah kelas usai itu membahas ketertinggalan pembelajaran. Ini adalah konsekuensi. Jadi ini adalah hukuman dan konsekuensi yang didapat oleh para pelanggar yang telah disepakati dan telah ditentukan oleh guru itu contoh kepada siswa. Jadi ini kita bisa terapkan kepada siswa kita, hukuman dan konsekuensi yang bisa kita laksanakan. Tetapi saya ingin mengenali bahwa hukuman atau konsekuensi itu utamanya jangan melaksanakan dari guru secara fisik. Itu bukan era sekarang. Jadi
sepandai-pandainya itu untuk membuat semacam hukuman atau konsekuensi yang berbau positif. Ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Konsekuensi adalah sudah terencana atau disepakati. Dan restitusi adalah proses kolaborasi atau kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari setiap masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, itu ketiga. Ada 9 ciri-ciri restitusi. 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu 1. 2, memperbaiki hubungan. 3, tawaran bukan paksaan. Nah, itu. 4, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi 9 restitusi ini biasa paling bagus dilaksanakan sebagai tenaga pendidik untuk membuat suasana pembelajaran yang nyaman dan aman. Karena di sini tak satu di sini siswa kita ini dirugikan atau istilahnya mendapatkan sesuatu yang fatal kalau kita terapkan dari 9 ciri-ciri di sini. Nah, ini identitas gagal atau hukuman, identitas sukses disiplin. Ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, konsekuensinya dan restitusinya. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Dan tadi adalah salah satu dari 9 ciri-ciri tadi. Kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Restitusinya menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Selanjutnya, korban mendapatkan keadilan hukumannya. Konsekuensinya korban bisa diabaikan. Restitusinya korban mendapatkan ganti. Selanjutnya, murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensinya murid anak dibuat tidak nyaman. Restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Selanjutnya, perilaku pasif atau agresif meningkat. Konsekuensi penguatan hanya kebenaran dalam jangka waktu pendek. Restitusinya masalah terpecahkan. Selanjutnya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak tahu. Konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus bagi guru. Restitusinya murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Cuma tentunya berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensinya membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusinya itu fokus pada penyelesaian masalah dalam jangka waktu panjang. Selanjutnya peraturan adalah kamu harus. Nah,
konsekuensinya, apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Lakukan, terima kasih. Nah itu restitusinya, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Dan setelah itu murid atau anak memperbaiki peraturan. Konsekuensinya anak menghormati peraturan, restitusinya anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi di sini itu kalau restitusi itu mengajak anak untuk berpikir untuk memulai kembali, tetapi dengan cara berkolaborasi dengan bernada positif. Next, ya. Ini pendapat guru boleh penghargaan menurut Al-Fiqh. Ya, saat kita berulang kali menjadikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Al-Fiqh. Nah, penghargaan sama dengan hukuman. Ini kata-kata singkat tapi sangat berharga bagi peserta didik ya. Penghargaan sama dengan hukuman. Ya. Satu, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi penghargaan sama dengan ini bahasa sedikit, kalimat sedikit tapi sangat berpengaruh kepada peserta didik kita. Baik tidak kematiannya, tidak efektif, merusak hubungan, mengurangi ketepatan. Ini, jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa memberikan penghargaan karena hukuman itu dampak positifnya sangat besar. Ada juga dampak negatifnya. Jadi hati-hati. Kalau kita lihat ini sudah dari segi budaya positifnya, itu. Masih. Jadi penghargaan sama dengan hukuman, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum. Harus kita sama tadi. Beberapa pengaruh-pengaruh yang juga diberikan kepada peserta kita. Penghargaan tidak efektif. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan, ini sangat berbahaya juga ya, karena selalu mengharapkan sesuatu. Kalau kita selalu memberikan penghargaan, jadi kalau simpomanya kita tidak kasih penghargaan, berarti tidak ada lagi apa-apa. Ini ya tidak boleh kita selalu lakukan. Jadi penghargaan tidak efektif. Kenapa dikatakan penghargaan tidak efektif? Karena itu tidak efektif karena nanti ada sesuatu baru dia mau melakukan pekerjaan tersebut. Jadi, selanjutnya penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Ini bisa terjadi ya? Bisa terjadi Bapak Ibu. Kalau kita di depan umum memberikan penghargaan tersendiri kepada orang, pasti orang-orang sekitarnya merasa iri dengan penghargaan. Bahkan bisa sampai orang yang diberikan penghargaan. Itu kenapa dikatakan bisa merusak hubungan. Jadi di sini kenapa dikatakan ini penghargaan bisa merusak? Depan-depan itu guru harus paham, mengetahui situasi yang ada kalau memberikan penghargaan kepada peserta didik. Itu. Next. Pengaruh jangka panjang pendek dan jangka panjang. Betul. Ini sangat berpengaruh pada jangka panjang dan
jangka pendek. Coba kita lihat, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Kalau tidak ada dikasih penghargaan atau hadiah atau reward, tidak mau bekerja. Tidak ada yang merasa timbul dari dalam untuk berbuat sesuatu. Padahal sebenarnya ini orang tanpa dikasih penghargaan bisa dia gali potensi yang ada dari dalam dirinya. Itu. Jadi penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, hasil anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Gitu. Ini juga sangat berpengaruh sekali untuk ketepatan. Next. Penghargaan menurunkan kualitas. Ya, hasil kerja pasti menurun. Pasti. Nah, penghargaan mengurangi ketepatan. Hasilnya anak-anak yang mendapatkan jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Sama juga tadi. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Nah, dalam sistem ranking mereka mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Nah, itu. Ini biasa terjadi kepada anak kita atau peserta didik kita ya. Next, lanjut. Ini sengaja yang baru saya kasih masuk. Perlihatkan keyakinan kelas. Jadi, next. Nah, jadi sebelum saya juga yang kasih keyakinan kelas adalah sesuatu yang dibuat oleh peserta didik kita untuk membuat bagaimana caranya dia berupaya di dalam kelas mereka sebagai sama-sama dan disepakati oleh gurunya. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, gitu. Next, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Satu, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas juga berupa pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas juga senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Warga kelas itu adalah peserta didik dan gurunya. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut atau di lingkungan kelas. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Jadi keyakinan kelas itu dibuat semua peserta didik itu bekerjasama berembuk untuk membuat suatu keyakinan kelas. Itu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya kalau sudah ada lagi yang tidak relevan dengan keyakinan kelas yang mereka buat, mereka lakukan bersama peserta didik itu bisa direvisi kembali untuk membuat keyakinan kelas yang baru. Keyakinan kelas itu contoh keyakinan kelas di saling menghargai dan berkata sopan. Ini sudah tentang sekali dia bersifat universal dan jadi pahami. Disiplin waktu, bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas, peduli dengan teman, jujur dan mandiri, menjaga kebersihan kelas. Ini semua bentuk keyakinan kelas yang sifatnya universal dan umum. Jadi ini bisa diterapkan di kelas kita masing-masing. Membuat keyakinan kelas ini, contoh cara membuat keyakinan kelas. Jadi membuat paham yang perlu kita lakukan untuk membuat keyakinan kelas. Di antaranya kita ajak anak-anak berembuk, kita ajak anak-anak berembuk
dasar manusia itu ada 5. 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama itu bertahan hidup. Bertahan hidup. Kedua, kasih sayang. Nah, ketiga, apa ketiga? Iya, kebebasan. Keempat, kesenangan. Dan yang terakhir adalah apa? Kemasalahan. Betul. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan permasalahan. Next. Nah, kebutuhan dasar manusia, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Kita adalah kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Siapa lagi yang tahu 5 kebutuhan dasar manusia? Coba, Pak Rudi, titik tiga deh. Satu apa? Satu apa? Kebutuhan? Kebutuhan apa? Ya, satu kebutuhan itu bertahan hidup. Nah, apa lagi? 2 kasih sayang. 3 kebebasan. Ya. 4 kesenangan. Ya. 5 permasalahan. Oke, kita dulu kembali. Terima kasih Pak Rudi. Jadi Pak Rudi ini sejajaran sudah paham dengan namanya 5 kebutuhan dasar manusia. Next. Nah, posisi kontrol. Jadi yang saya sebut posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol. Next. 1. Guru pembuku. Jadi 5 posisi kontrol itu 1 adalah guru pembuku. Seorang pembuku bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi pembuku senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi pembuku akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nah, selanjutnya, kamu selalu saja salah. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu hanya dengan cara dia. Ini satu guru pembuku. Hanya dia yang harus dipatuhi. Dan ini memang banyak ciri yang terjadi di satuan pendidikan. Next. Hasilnya, kalau dia guru pembuku, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Bahkan lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ini tidak bisa dipungkiri dengan hal-hal yang demikian. Tidak bisa dipungkiri bapak ibu. Kalau apalagi kalau anak kita yang sudah besar-besar, yang sudah paham, yang sudah notabene-nya, anak kita tidak sebatasnya lagi dimarahi di depan orang banyak, apalagi lihat di depan orang banyak, bahkan sampai menjewer di depan orang banyak, itu bisa menurunkan istilahnya anak kita di depan teman-temannya. Derajat anak tersebut bisa turun di hadapan teman-temannya. Jadi ini biasanya bukan gila pada apakah dia lupa gila bagaimana biasa terjadi di satuan pendidikan. Ya, itu. Next. 2. Guru membuat merasa bersalah.
sebagai tegak. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut, membuat merasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti bagaimana? Nah, contoh, ibu sangat kecewa. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kata keduanya lagi, berapa kali bapak harus memberikan kamu? Ya, ini kata-kata membuat merasa bersalah. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri untuk diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya atau orang-orang yang tadi merasa dekatnya dengan kata-kata membuat merasa bersalah. Coba kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, hasilnya kalau membuat orang merasa bersalah, ya, murid akan merasa bersalah dalam mengecewakan ibu atau bapak guru. Nah, murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum. Dia mana murid bisa melupakan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Tetapi murid yang tertekan seperti dia yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri dan orang lain. Berarti lebih parah dibanding guru penghukum karena dia merasa tertekan dengan kata-kata yang sangat merasa bersalah. Nah, itu karena sifatnya dia adalah dia menyimpang istilahnya, dia menyimpang beda dengan penghukum tadi. Dia bisa menambahkan kunek-kuneknya dengan jalan apa? Pasti meja, dia melempar. Nah, ini bahasanya itu penghukum. Tapi kalau ini kita sifatnya ke dalam. Bahkan itu kapan-kapan di bawah waktunya dia bisa melakukan itu lebih bahaya daripada anak yang gugur. Nah, next. Guru sebagai teman, hanya diterapkan. Guru sebagai teman. Nah, mana kita lihat, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Pendekatan persuasif, posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Mereka akan berkata, ayo bantulah bibi bapak ya. Nah, kata-kata selanjutnya lagi, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu kata-kata yang harus dikeluarkan guru sebagai teman kepada anak-anak yang melanggar aturan. Nah, itu hal negatif dari posisi timang adalah bila suatu saat guru tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya dan tidak mau lagi berusaha. Ini yang biasa keluar dari kata-kata peserta didik. Ya, itu. Jadi ini yang saya harapkan sekali oleh untuk mensukseskan namanya pembelajaran yang berbudaya positif. Karena kita mengajar murid itu menjadi sebagai teman. Berarti sudah tidak lagi bahasa penghukum, tidak lagi bahasa yang menghargai, yang membentak, yang menyuruh adalah. Kalau kita pakai yang namanya guru sebagai teman itu, semua berjalan dengan yang semestinya yang kita harapkan.
Begitu. Bicara dalam hati, sebenarnya suara. Nah itu ya. Bila ada masalah dia merasa mendapatkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, adik hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Nah, dan berlaku yang sama dengan guru orang lain. Artinya dia hanya mau disuruh dengan dirinya sendiri. Contoh, kalau saya suruh mana goyang, tapi kalau Pak Guru dia suruh, hati murid dia suruh, tidak mau goyang. Kalau saya tidak bilang ada kemalannya, coba. Kalau peserta ini dia sudah pandai bila-bila atau memilih siapa yang perlu dia dengar dan siapa yang perlu dia dengar. Ada juga kalimat negatifnya. Guru pemantau. Jadi guru juga itu sebagai pemantau. Jadi guru itu juga sebagai pemantau. Posisi pemantau berdasarkan kepada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan salah satu konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau di antaranya itu peraturannya apa yang telah kamu lakukan. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan atau catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Memang yang namanya pemantau kan tidak butuh catatan. Pasti itu adalah andalan seorang pemantau. Karena itu adalah bukti dasar mereka untuk mengungkapkan sesuatu bahwa ini begini perbuatan mereka. Nah itu hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru yang menunjukkan suatu emosi yang berlebihan menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tidak dibuat untuk nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas guru. Guru tetap harus menemui pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat. Murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Jadi posisi guru sebagai pemantau ini tidak berhubungan dengan pribadi. Dia hanya menggunakan berupa angka catatan. Lewat ini mereka menilai, mereka mengontrol perbuatan peserta didik yang ada di kelasnya. Lewat itu. Next. Guru sebagai manajer. Jadi jangan dibilang Bapak Ibu bahwa guru itu bukan seorang manajer. Guru itu juga seorang manajer. Bukan hanya di perusahaan yang dikenal juga manajer. Di sekolah itu guru harus dikenal bahwa dia adalah seorang manajer. Coba kita lihat posisi terakhir. Manajer adalah posisi di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini mereka akan juga kepada kemampuan membuat konsekuensi yang dapat berkolaborasi dengan murid, bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, di sini manajer itu bukan berperan, guru itu sebagai manajer berperan saja sekali. Jadi dia juga bagaimana bisa berkolaborasi dengan peserta didiknya. Nah, di sini berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan. Jadi mereka selalu mencari solusi atau solusi yang mereka harus cari untuk menyelesaikan suatu masalah. Hasilnya bagaimana kita? Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan, kembali ke keyakinan kelas. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Nah, bukan seorang manajer, bukan untuk mengatur perilaku
menghakimi, menunjuk, menyakiti, menyindir. Nah ini guru berbuat menghukum. Nah, di kalau keduanya membuat orang merasa bersalah, berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Nah, di perilaku positifnya, teman membuat alasan-alasan itu murid-muridnya sebagai pemantau, menghitung dan mengukur sesuai dan sertifikasi yang mencatat, kontrol dirinya sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Itu guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan titik-titik. Di guru membuat merasa bersalah, di perlakuan komunikatifnya, kamu sudah menjiwakan ibu bapak. Di perlakuan positifnya, nah, lakukan untuk bapak ibu ya, sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Itu positifnya, bahasa positifnya itu mana? Di positifnya sebagai pemantau guru berkata apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Jadi tergantung dengan kata-kata kita, bagaimana caranya mengeluarkan kalimat itu kepada peserta didik kita. Nah itu, kalau kata-kata kita kasar itu pasti bermakna negatif. Kalau kata-kata kita bagus, membantu, nah itu pasti berdampak positif. Nah, terus yang dikontrol diri sebagai manajer. Jadi apa yang kita yakini, apakah kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamu memperbaikinya. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan mendapatkan apa tentang dirimu. Nah itu kontrol diri sebagai guru, sebagai manajer. Jadi kalau sebagai manajer kita hanya menanyakan kepada peserta didik kita apa kedepannya, apa yang harus kita lakukan dengan hal dia. Itu. Next, segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Itulah restitusi. Apa itu restitusi? Apa itu segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu segitiga restitusi. Coba kita lihat yang jawab. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang berdasarkan tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi juga fokus pada solusi. Nah, restitusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini dengan saya langsung belajar, sebenarnya saya sudah jelaskan tadi. Nah, saya ingin mengulang kembali bahwa ciri-ciri restitusi itu bilang dan kewajiban merupakan salah satu solusi kalau ada masalah di dalam suatu pembelajaran atau ada masalah kepada peserta didik kita. Ini tindakan yang bisa kita lakukan dengan cara merestitusi. Jadi guru melakukan restitusi untuk mengembalikan sesuatu hal yang tidak baik menjadi baik kembali. Nah, biasanya ini masalah kasus-kasus kepada peserta didik.
Ini yang perlu kita lakukan seorang guru atau tenaga pendidik, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Dua, menggeser identitas gagal identitas sukses. Dua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip sedia berlaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser pemikiran stimulus, respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Ketiga, menanyakan kemungkinan kelas. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk menunjukkan motivasi secara implisit. Apa itu implisit? Dari mana? Dari mana kalau implisit? Dari dalam. Dari hati dan dalam itu. Karena hati ada di dalam kehidupan. Mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kita akan lihat lebih jauh sebentar. Ya, jadi dari ketiga jadi saya minta kepada teman-teman, kalau memang di kelas kita ada terdapat terjadi suatu masalah kepada siswa kita, kita bisa melakukan tindakan diskusi yang harus kita lakukan. Pertama itu kita menstabilkan dulu identitas, kedua memvalidasi tindakan yang salah, ketiga itu menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas itu menanyakan dulu kepada mereka apa kesalahannya, apa yang mereka lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tanya, apakah perbuatan kamu ini benar atau salah? Nah itu supaya kita dapat menggali apa yang mereka telah lakukan di dalam. Dia bertanya kepada diri sendiri, bukan bertanya kepada orang kedua atau kepada orang yang tidak. Jadi bisa kita ajak anak kita, ajak peserta didik kita duduk bersama-sama berdiskusi, mempertanyakan, menstabilkan identitasnya, menanyakan apa permasalahannya, ditanyakan mengenai tindakan yang salah, apakah kamu salah atau tidak. Itu. Dan apa solusinya? Dia berbuat salah, dia harus meminta maaf dari solusi dan menanyakan keyakinan kelas yang pernah mereka buat bersama dengan teman-temannya dan disepakati oleh gurunya, mempertanyakan bahwa apakah perbuatan kamu ini sesuai dengan keyakinan kelas yang bagus atau tidak. Begitu. Kalau mereka merasa terlibat dalam perusahaan keyakinan kelas, dia akan menjawab, iya Pak, itu saya menganggap keyakinan kelas. Apa solusinya? Bagaimana? Ini yang sekarang yang paling ngetrend yang kita lakukan kepada anak-anak peserta didik kita, yang kalau ada masalah jangan sampai terjadi masalah yang demikian. Ya, jadi itu boleh segitiga diskusi yang harus kita lakukan kepada peserta didik kita kalau ada masalah. Ya, itu tadi ada tiga diskusi. Ini sangat perlu waktu sekali kita ambil tindakan kalau ada sesuatu yang bermasalah. Ini yang mengajak berdiskusi, mengajak solusi, berkolaborasi sehingga anak tidak merasa terintimidasi, anak tidak merasa bersalah dirinya, dan mereka jadi berdiskusi dan mengambil pendapatnya. Saya kira
kita, terutama yaitu antara guru dan siswa. Di mana baiknya ketika siswa kita dia termotivasi tanpa adanya sebuah ini sehingga dia bisa belajar lebih giat dan menunjukkan prestasinya yang menunggu di dalam hidup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Siapa satu lagi yang perlu lagi? Ibu Nun. Ibu Nun. Ya Ibu Andi Nurbaika. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kesimpulan atau refleksi yang dapat kita tarik pada hari ini yaitu kita telah mempelajari beberapa hal yang dapat diterapkan kepada peserta didik kita sehingga peserta didik kita ini berperilaku baik seperti hukuman, disiplin positif, penghargaan atau reward, segitiga restitusi sehingga peserta didik kita ini berperilaku sesuai dengan yang kita harapkan dan mencerminkan nilai-nilai yang berlandaskan dengan profil pelajar yang berbeda. Iya, terima kasih Ibu. Upload dulu. Iya, terima kasih. Jadi itu tadi hasil refleksi teman-teman kita. Ada yang mewakili dari laki-laki satu orang perempuan satu orang, betul bahwa apa yang harus kita lakukan di satu pendidikan itu tidak ada kata lain itu membudayakan nilai-nilai positif yang ada di satuan pendidikan untuk menimbulkan yang namanya pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Saya kira barangkali cukup Bapak Ibu, dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya untuk menemani saya untuk mempresentasikan diskusi positif saya. Dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Lalu juga saya banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Kepala PDC Berubah atas kesediaannya Bapak untuk terus mendampingi kami. Dan sekali lagi saya ucapkan juga kepada tenaga operator saya dan dokumentasi saya, Ibu Ayu dan Ibu Reski. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.